Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham dari Prodi Informatika. Di sini saya akan menjelaskan kembali tugas 2 yang saya telah kerjakan tanpa berlama-lama. Mari kita mulai saja ya. Untuk soal nomor 1, ada fungsi dua variabel dengan soal seperti ini. F, X, Y sama dengan sin Y kuadrat X. Dan untuk selanjutnya, kita harus mencari fx-nya terlebih dahulu. Nah, untuk mencari fx, kita tinggal turunkan saja sin y kuadrat x ini ke variabel x, begitu. Dan untuk jawabannya seperti ini. Ini y kuadrat x kita turunkan terhadap x menjadi y kuadrat. Kenapa? Karena si y kuadrat ini adalah konstantanya. Dan untuk x, turunkan terhadap x menjadi 0 gitu. Jadi kita jangan tulis aja gitu 0-nya. Terus sin ini kita turunkan menjadi cos. Dan kita tulis ulang saja soal yang tadi gitu. Dan untuk selanjutnya kita akan mencari f(x)-nya gitu. Nah, seperti ini. Sebelum mencari jawabannya, kita harus mencari dulu gitu. Ataupun kita harus substitusikan dulu seperti U kali dv per dx ditambah V kali du per dx. Nah, ini substitusinya gitu. Nah, untuk selanjutnya kita harus mencari U-nya dulu gitu. Untuk U-nya ada Y kuadrat gitu. Terus kita turunkan saja terhadap dx menjadi 0 karena tidak ada variabel x di belakangnya ataupun di depannya gitu. Nah, untuk V-nya ada cos Y kuadrat X. Kita turunkan terhadap dx menjadi Y kuadrat X kita turunkan menjadi Y kuadrat, dan untuk cosnya kita turunkan menjadi min sin. Jadi untuk minnya kita pindahkan ke depan dan kita tulis ulang saja soal yang tadi. Dan untuk selanjutnya kita tinggal substitusikan lagi gitu, seperti yang tadi di sini. Nah, Y kuadrat dikali min Y kuadrat sin Y kuadrat X ditambah cos Y kuadrat X menjadi Y kali min Y kuadrat menjadi min Y pangkat 4 sin Y kuadrat X tambah cos Y 2X begitu. Dan untuk selanjutnya kita akan mencari FY-nya begitu. Seperti yang tadi, kita turunkan saja terhadap variabel Y. Y pangkat 2 kita turunkan terhadap Y menjadi 2Y begitu. Dan untuk X-nya kita turunkan menjadi X karena dia konstantanya gitu. Nah, untuk sin kita turunkan menjadi cos. Dan kita tulis ulang saja soalnya tadi. Dan untuk seterusnya kita akan mencari FYY-nya begitu. Seperti yang tadi, kita akan mensubstitusikan tadi seperti yang soal yang tadi gitu. Kita akan cari U-nya dulu gitu. Untuk U-nya adalah 2Y X. Terus kita turunkan terhadap variabel Y menjadi 2X. Terus kita cari V-nya. V-nya adalah cos Y kuadrat X. Terus kita turunkan terhadap variabel Y menjadi min 2Y sin Y kuadrat X begitu. Terus kita substitusikan lagi 2YX dikali min 2YX sin Y kuadrat X ditambah cos kali Y pangkat 2X dikali 2X. Hasilnya seperti ini. Begitu. 2YX dikali min 2YX menjadi min 4Y kuadrat X kuadrat. Begitu. Sin Y 2X ditambah 2X cos Y kuadrat X begitu. Dan untuk selanjutnya kita akan mencari fxy-nya begitu. Nah, seperti yang tadi, ini kan fxy-nya, berarti kita akan menurunkan terlebih dahulu si soal ini terhadap x begitu. Karena kita udah menurunkan tadi, jadi kita tinggal tulis saja begitu. Nah, ini.
Nah, sudah ini kita akan turunkan terhadap variabel Y begitu. Nah, ini kan Y-nya ada 2 nih, berarti kita akan substitusikan lagi seperti yang tadi. Kita akan cari U, terus kita turunkan, terus kita cari V, terus kita turunkan lagi begitu. Jadi hasilnya seperti ini. Nah, sehabis ini kita substitusikan lagi Y kuadrat dikali min YX sin Y kuadrat X ditambah cos Y kuadrat X dikali 2Y menghasilkan Y kuadrat dikali min Y menjadi min Y pangkat 3 X sin Y kuadrat X ditambah 2Y. Ini dikesiniin ya, dikedepanin jadi 2Y cos Y kuadrat X begitu. Nah, untuk selanjutnya kita akan cari Fyx-nya begitu. Nah, pertama-tama kita akan menurunkan terhadap Y soal ini. Karena kita tadi sudah menurunkan, berarti kita tinggal tulis saja begitu. Nah, di sini. Nah, sudah ini kita akan turunkan terhadap X. Karena di sini Anda mencari Fyx-nya begitu. Nah, sebelum itu, kita akan substitusikan lagi seperti yang tadi pertama. U dikali dV per dx ditambah V dikali du per dx begitu. Nah, pertama-tama kita akan mencari U-nya dan mencari V-nya. Dan kita akan turunkan terhadap variabel X begitu. Ini untuk U-nya dan ini untuk V-nya begitu. Dan hasilnya seperti ini. 2YX dikali min Y kuadrat sin Y kuadrat X ditambah 2Y cos Y kuadrat X dan hasilnya seperti ini. Nah, untuk soal berikutnya masih di fungsi dua variabel, cuman soalnya aja yang beda begitu. Jika diketahui fx, y sama dengan 2x cos x pangkat 3 y pangkat 2, kita akan cari fx-nya terlebih dahulu begitu. Nah, bagaimana mencari fx-nya? Nah, seperti yang tadi, karena di sini ada x-nya ada 2, berarti kita harus mencari u, terus kita akan cari v, terus kita mencari du per dx-nya, terus mencari dv per dx-nya, terus kita substitusikan menjadi u dikali dv per dx ditambah dv v dikali du per dx begitu. Nah, kita ini hasilnya dari pencarian yang tadi, terus kita tulis ulang saja u dikali dv per dx ditambah v, ini v-nya, dikali du per dx. Nah, kita kedepanin saja ya du per dx-nya di depan. Nah, setelah ini kita tinggal jumlahkan atau substitusikan lagi menjadi seperti ini begitu. Karena ini tidak bisa disederhanakan, jadi sudah saja seperti ini begitu. Untuk selanjutnya kita akan cari fx-nya begitu. Nah, seperti yang tadi, kita akan menurunkan terhadap x. Nah, karena kita sudah menurunkan terhadap x-nya tadi, kita tinggal tulis saja. Nah, seperti ini. Kita tinggal turunkan lagi si fx ini terhadap x lagi begitu. Nah, untuk mencarinya kita harus turunkan satu-satu dulu. Ini dulu, terus ini begitu. Nah, karena ini x-nya ada 2, yang ini kita harus mencari u dan v-nya begitu. Terus kita jumlahkan lagi seperti yang tadi begitu. Untuk u-nya ada ini, dan untuk v-nya ada sin x pangkat 3y kuadrat begitu. Kita tinggal turunkan saja, u diturunkan terhadap du per dx jadi seperti ini, dan v diturunkan terhadap x menjadi du per dx menjadi 3x 2 pangkat 2 y kuadrat cos x pangkat 3 y pangkat 2 begitu. Nah, kita tinggal jumlahkan saja seperti yang tadi, u dikali dv per dx, terus ditambah
V dikali du per dx begitu. Karena ini min, berarti kita tinggal tulis saja min begitu. Min 18x pangkat 2, y pangkat 2. Terus kita tinggal tulis V-nya. Sin x pangkat 3, y pangkat 2. Nah, sudah seperti ini, kita tinggal turunkan ini begitu. Nah, ini mohon maaf ya, ini salah penulisan, harusnya 2 cos x pangkat 3 y kuadrat itu diturunkan menjadi min 2x pangkat 2 y kuadrat sin x pangkat 3 y kuadrat. Karena 2 diturunkan terhadap x akan menjadi 0 dan x pangkat 3 turunkan terhadap x akan menjadi 2x pangkat 2 dan y akan sama karena y adalah konstantanya begitu. Nah, ini hasil dari penjumlahannya begitu. Dan untuk selanjutnya kita akan mencari fy-nya begitu. Nah, seperti ini. 2x diturunkan terhadap y akan menjadi 0 begitu. Karena tidak ada y-nya begitu. Nah, untuk cos turunkan menjadi min sin begitu. Nah, x pangkat 3 diturunkan terhadap y akan menjadi x pangkat 3 karena dia ada konstanta gitu. Terus y kuadrat diturunkan terhadap y akan menjadi 2y gitu. Nah, kita tinggal kedepanin saja angkanya. Jadi seperti ini. Jadi min 2 x pangkat 3 y sin x pangkat 3 y pangkat 2. Minnya ini dari min sin yang diturunkan cos ini gitu. Nah, untuk selanjutnya kita akan cari FYY-nya begitu. Bagaimana mencarinya? Gampang, kita turunkan dulu soalnya terhadap y seperti ini, terus kita turunkan lagi si ini terhadap y begitu, seperti ini. Sebelum itu kita harus mencari dulu u-nya ataupun v-nya begitu. Terus kita substitusikan lagi seperti yang tadi begitu. U-nya adalah ini 2x pangkat min 2x pangkat 3 y, terus si v-nya ada sin x pangkat 3 y kuadrat begitu. Seperti ini. Kita turunkan saja u-nya sama v-nya menjadi du per dy min 2x pangkat 3 terus dv per dy menjadi 2x pangkat 3 y cos x 3 y kuadrat begitu. Nah, sudah itu kita tinggal substitusikan u, ini u dikali dv per dy ditambah karena ditambah v dikali du per dy begitu. Karena ini ada min, berarti kita tinggal tulis aja min begitu. Dan hasil penjumlahannya seperti ini begitu. Dan untuk selanjutnya kita akan memasuki materi transformasi Laplace ya. Transformasi Laplace adalah sebuah alat matematika yang digunakan dalam analisis sistem dinamis dan kontrol untuk mengubah persamaan diferensial biasa ke dalam domain frekuensi kompleks. Transformasi Laplace beserta dari suatu fungsi f diberikan oleh rumus berikut. Nah, ini untuk rumusnya ya. Lanjut. Nah, untuk contoh soalnya, sebuah sistem dinamis dinyatakan oleh persamaan diferensial berikut dy per dt ditambah 2y sama dengan 5e min t dengan kondisi awal y 0 sama dengan 1. Nah, untuk ininya tentukan transformasi Laplace di persamaan diferensial ini. Terus selesaikan y s untuk menemukan solusi yt dalam domain waktu dengan kondisi awal y 0 sama dengan 1. Mari kita jawab soalnya ya. Nah, untuk jawabannya adalah transformasi Laplace dari persamaan diferensial dari dy per dt adalah sy s dikurangi 0 dan transformasi Laplace dari e pangkat min t adalah 1 per 1 tambah 1 per s tambah 1. Nah, kita
gabungan saja ini dan kita dapatkan seperti ini begitu. Nah, untuk substitusi nilai awalnya adalah Y0 sama dengan 1 adalah seperti berikut. Sudah. Nah, selanjutnya bagian B. Bagian B, selesaikan YS untuk menemukan solusi YT dalam domain waktu. Nah, untuk ini jawabannya seperti ini. Nah, sudah seperti ini kita ubah menjadi seperti ini, YS sama dengan 5 per S tambah 1, dan ini adalah S tambah 2 ya, bukan, ini kurang kayaknya. Terus tambah 1 per S tambah 2. Terus kita lakukan transformasi terbalik menjadi seperti ini. Nah, gitu. Nah, kita lanjut ke fungsi gamma beta ya. Nah, untuk yang pertama kita akan bahas dulu fungsi gamanya begitu. Dalam konteks umum, fungsi gamma dan beta merujuk pada dua fungsi matematika yang berbeda begitu. Beda ya, berbeda ingat. Nah, untuk fungsi gamma biasanya dilambangkan dengan simbol seperti ini. Ini kayak L terbalik gitu ya, gamma besar artinya itu. Dan merupakan ekstensi dari konsep faktorial gitu. Nah, untuk rumusnya seperti ini nih. Nah, contohnya seperti ini. Hasil integral menyatakan bahwa gamma n sama dengan n-1. Secara rekursif, fungsi gamma dapat tulis dengan seperti ini. Nah, untuk contoh soal seperti ini nih. Gamma 6 sama dengan 5 rekursif 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5. Nah, hasilnya 120. Sama ini juga begitu. Gamma 5 sama dengan rekursif dari 4 gitu. Nah, untuk fungsi beta dilambangkan dengan simbol B, X, Y, dan terkait dengan integral tertentu. Fungsi ini sering digunakan dalam perhitungan probabilitas statistik dan berbagai bidang matematika lainnya. Dan untuk rumusnya seperti ini nih. Nah, untuk contoh soalnya, B M, N integral 1 batas atas 0 X pangkat M min 1 kali 1 min kurang X pangkat N min 1 dx begitu. Nah, untuk jawabannya seperti ini.